berangkat dari rumah menuju Jembatan Cinta, Tarumajaya, Bekasi. Kita ingin melihat laut kita yang lagi viral itu ya, di pager-pagerin. Isunya emang di pager-pagerin, kan lagi viral itu ya. Makanya mendatangin laut yang ada di Tarumajaya, Jembatan Cinta. Saya ceritakan di sini ya, kita mendatengin lokasi itu ada di ujung Laut Marunda. Ya, itu tepatnya di Muara Tawar. Kita lurus aja udah sampai Jembatan Cinta. Nyampe di sini kita ketemu dengan nelayan dan dia membawa perahu. Perahu itu kita bisa mengantar kita menuju ke arah tempat yang kita tuju, yaitu tempat pemagaran bambu-bambu yang ditancap-tancapkan ya. Kita tidak tahu siapa yang ini ya, karena kita belum tahu ini. Dan nyampe di sini emang bener ya, sejauh mata memandang pagar-pagar itu udah tertancap di lautan luas. Dan aja juga ini yang lebih menarik, ada dermaga yang udah diuruk, laut yang sudah diuruk oleh mereka. Nah, ini harus bisa tugas Pak Prabowo dan pemerintah dan Pak Prabowo nih, tolonglah Pak ditinjau, karena sampai di lautan ini emang benar faktanya kita melihat bahwa emang udah tertancap-tancap dan teruruk. Nah, sampai di tempat ini kita arah ke Pulau Jingkem. Nyampe di Pulau Jingkem kita mendapatkan suatu Jingkem. Kita udah nyampe ke Pulau Jingkem, kita berada di suatu penduduk ya, dan ada ini warung ya. Itu mereka mengeluh bahwa tanah mereka juga, rumah mereka yang biasanya tidak banjir menjadi banjir sejak adanya pengurukan dan pemagaran. Itu mereka mengeluh ya kepada kita. Ya tolonglah pemerintah ini harus gercep ya kalau untuk rakyat ya. Jangan kita membiarkan Pak, jangan kita membiarkan, tolong ditindak dan bergerak. Cabut semuanya, bongkar kalau emang benar-benar cinta rakyat, cinta NKRI, cinta negara, karena semua ini adalah milik kita. Ayo Pak Prabowo, gercep, ambil semuanya, karena ini kekuasaan ada di tangan Bapak, bukan di tangan orang-orang yang itu yang ingin berkuasa di sini. Ini punya kita Pak, tolong Bapak, harapan rakyat ya, harapan orang-orang sini, Bapak segera mencabutnya dan kembalikan kepada kami rakyat ini. Katanya sih untuk dermaga ya, katanya mereka berdalih untuk dermaga, tapi saya tidak percaya dong. Dermaga itu ada di Tanjung Priuk, udah ada dermaga, masa lari-larinya ke sini? Tidak mungkin dong. Dan di Marunda Center udah ada dermaga, nggak mungkin lari ke sini. Dermaga apaan? Diuruk untuk apa? Makanya saya bertanya kepada warga sini, Pak jangan mau dibohongin. Alasannya emang untuk dermaga ini udah banyak Pak di sini. Ini mereka ini ada apa gitu loh? Ini diuruk untuk perumahan atau untuk elit apa untuk apa gitu kan kita tahu ya kan? Ini makanya saya sadarkan kepada masyarakat di sini ya, tolong lawan dan kita akan bersatu untuk negeri ini dan laut ini. Ingat Pak, kalau Bapak tidak mau mencabut, biar emak-emak yang akan mencabutnya. Jangan hanya disegel Pak, bongkar, karena laut ini adalah laut kita, buat anak cucu, bukan buat orang-orang yang kaya itu. Ingat Pak, kita emak-emak semangat untuk mencabutnya. Ini tambak. Ini kan sebenarnya lautan ya kan, dibikin tambak. Cuma gara-gara ada begini, terus ada urukan, ada segala macam, semua jadi kebanjiran. Ini biasanya tidak pernah banjir, karena ada pengurukan aja jadinya banjir. Ini keluhan ibu-ibu nih, keluhan ini ibu-ibu nih ya. Tadinya si ibu lagi sebelum ada bendungan itu kita kagak pernah banjir setiap hari. Sekarang udah hampir jalan 2 bulan
Banjir terus. Lebih. Di rumah naik terus, empang habis kan itu bibit-bibitnya pada keluar. Habis orang di galangan empangnya segini, di dalam rumah segini. Terus surut air pun jadi lambat semenjak ada bendungan itu. Jadi buat ibu sekarang apa yang ibu rasain? Lah dampaknya, usaha saya empang, ya kan banjir terus, surutnya lambat. Terus rumah juga keramik habis pada pecah kan air asin setiap hari. Yang mana rumah ibu? Lah ini perkampungan semua. Oh ini rumah ini? Ini perkampungan. Kalau ini itu. sungai. Oh. Ini itu perkampungannya semua bu tuh. Pada kebanjiran. Tapi ada jalan darat di sana. Ada. Ini nggak harus lewat laut. Enggak, ada lewat darat, nggak harus lewat. Tapi kalau air udah gede kita mau lari motor juga susah. Ya lautan bu, lagi diiniin, diurus ini nih, saya bersyukur banget. Mudah-mudahan aja ada kemajuan. Nih sambal aku nih. Dibanjir terus. Dengerin. Tuh, dirimu tak. Kalau saya sampai sekarang perubahannya sangat jauh-jauh kurang baik. Kurang baiknya dalam hal usaha tambak. Tuh, usaha tambak banjir terus di perkampungan kita juga tiap hari air naik terus ke dalam. Sejak ada bendungan ini? Iya, semenjak tadinya sih walaupun kita air surut, air begitu surutnya cepet bu. Sekarang, sebelum ada bendungan ini bendungan ini ibu tahu nggak punya siapa? saya nggak tahu. Kalau itu sih bukan wewenang kami dah. Itu mah wewenang orang-orang sana deh. Saya nggak tahu. Cuman saya karena memang kita dengan adanya bendungan itu, lautan yang ini kita bersatu, jadinya ya dampaknya ya ke masyarakat. Oke. Tapi ibu nggak tahu ya ini bendungan punya siapa ya? Nggak tahu. Kalau untuk bendungan saya nggak pernah tahu. Apalagi saya nggak pernah kemana-mana. Nggak pernah tahu. Kalau nggak pernah tahu atau ibu nggak mau ngomong? Enggak. Saya nggak tahu bu. Nah kalau mau tanya anak saya tuh paham. Periansa. Coba panggil dong. Lagi meriang di kampung isinya Pinang 5. Oh. Batu bara. Saya cuma mau nanya itu. Bapak itu kerjanya apa sih? Bapak pemerintah itu kerjanya apa? Itu saya mau nanya loh. Iya betul, memang harus dijawab Pak. Jangan nunggu viral Bapak bertindak. Itu yang bikin saya emosi Pak. Bapak ini selama ini ngapain sih Pak? Kalau hanya gebrak-gebrak beca sih juga bisa kayak Pak Prabowo no. Tuh baru bertindak. Nah saya pengen nanya ya Pak ya. Nah di sini itu Pak emang asri tempatnya ujung. Tapi belum tersentuh sama pemerintah mungkin ya, saya nggak tahu ya. Di sini tuh ada Pak, selain pemagaran, selain pengurukan, di sini ada juga batu bara. Batu bara ini juga mengganggu ya, terutama di komplek rumah susun. Itu harus ditindak juga Pak. Itu ilegal apa-apa kita juga nggak tahu ya. Itu tugas pemerintah yang harus datang ke sini gitu. Dan ini Pak, ada yang lebih besar lagi di pulau di itu ya, Desa Buni. Itu terbesar. Kapal-kapal pengangkut batu bara selalu datang dan tidak ngasuh-ngasuhnya. Dan mereka terbesar di situ. Dan harusnya pemerintah itu melirik ke sini ya. Jangan nunggu diviralkan dulu, Pak. Negara kita jadi berarti lagi digarong ya. Bapak ini nggak tahu ya, kena negara kita ini lagi diapain Pak? Digarong, dirampok, apa dijajah? Bapak tidak tahu Pak. Bapak ini gimana sih Pak? Kerjanya apa sih? Anak-anak itu yang bapak-bapak yang nyegel-nyegel kemarin, jangan cuma hanya disegel, cabutin. Ya. Kalau hanya mencabutin saya bisa Pak. Mak saya sendiri saya sanggup nyabutin. Nanti kita buktiin ya. Saya buktikan ya. Kita mau cabut itu bambu-bambu Pak. Kalau Bapak tidak mampu, kalau Bapak tugasnya hanya menyegel-nyegel doang dan pencitraan begitu aja. Udah nggak zaman Pak pencitraan. Emangnya seperti 10 tahunnya kemarin kayak Pak Jokowi itu pencitraan melulu. Udah nggak zaman Pak. Saya itu yang saya pertanyakan itu tugas Bapak sebagai Perwakilan. Itu negara. Aparat negara. Negara itu aparat negara itu segala macam. Iya, ya. Di sini ada loh Pak. Di Waruci ada. Di sini pangkalan TNI juga ada di Pasar Bebek. Terus Bapak mau ngapain Pak? Ngapain? Ini tadi saya juga wawancara juga sama bapak-bapak di sini ya. Katanya untuk ini Bu, untuk dermaga. Dermaga yang mana? Tanjung Priok dermaga terbesar. Marunda Center dermaga juga.
Jangan hanya kelicikan-kelicikan Cina aja dijadikan dermaga, tapi mau diurus jadikan elit-elit. Bapak harusnya gercep, Pak. Negara ini udah darurat. Jangan ngongkang kaki aja duduk di kursi-kursi Bapak. Saya udah emosi nih, Pak. Saya udah emosi. Saya hanya emak-emak biasa, Pak. Tapi saya kalau kedaulatan rakyat ini terancam, apalagi menyangkut anak cucu, saya yang emosi bertindak. Mama yang harus ada itu dulu. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah contoh. Ini adalah contoh dari pagar laut yang ada di Bekasi, Jembatan Cinta Tampu Jaya ya. Taruman Jaya Bekasi. Nah, kami tidak mau disegel itu. Kami